Hari ini sudah diputuskan oleh Ketua KPU Turki bahwa pemenang pemilu 2023 ini yaitu incumbent yang kemarin, yaitu petahana kemarin. Sebelumnya gue jelasin dulu pemilu ini sistemnya kayak bagaimana. Jadi di sini tuh seperti biasa mengisi. Jadi gue di sini cuma pengen sharing aja sih, sharing bagaimana hiruk pikuknya pemilu di sini waktu kemarin. Jadi gue di sini pengen sharing aja bagaimana hiruk pikuknya pemilu di Turki ini dari yang putaran pertama tanggal 14 Mei kemarin dan yang kemarin 28 Mei ini bener-bener hiruk pikuknya. Jadi ada putaran pertama dan dengan awalnya 4 calon, tapi ketika beberapa hari sebelum pemilu satu calon mundur dengan berbagai pertimbangannya. Dan akhirnya tinggal 3 calon yang dicalonkan waktu putaran pertama, yaitu petahana dan oposisi, dan satu lagi ada namanya. Nah, dari ketiga calon ini ketika 14 Mei selesai, itu petahana itu mendapatkan suara 49,5. Yang oposisi kedua terbesar itu mendapatkan suara sekitar 44,5 juga, 44%. Nah, oposisi yang ketiga itu sekitar 5%. Jadi jauh dari sebelum pemilu ini kita udah diwanti-wanti oleh KBRI dan KJRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk sebagai mahasiswa dan penduduk Indonesia yang ada di Turki untuk tidak keluar rumah, keluar tempat tinggalnya karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Dan kami pun, dan gua pun yang tinggal di asrama ini diingatkan oleh ustadz-ustadz kami bahwa lu jangan keluar ya, karena di luar sangat berbahaya. Berbahaya apa Hoja gitu kan, berbahaya apa ustadz gitu kan. Terus sebenarnya gue udah tahu, udah diingetin oleh teman-teman dan yang lain-lain bahwa di sini sangat saking nasionalisnya dan mungkin sensitif sekali ya, apalagi untuk wajah-wajah gua yang kadang dibilang oleh orang tua wajah orang Afgan gitu kan. Itu sangat berbahaya. Nanti gue ceritain deh gue pernah diapain gitu, gitu nanti gue ceritain. Nah akhirnya gue tanya ke Ustadz emang kenapa di luar? Oh kalau pemilu di sini memang sudah biasa, bakal ribut biasanya, ada yang bawa senjata, bawa apa, itu sudah biasa kata dia. Jadi kami pun orang sini kalau pemilu ya udah pemilu selesai udah langsung pulang, nggak mau kemana-mana lagi, udah mau pulang aja gitu, segitunya. Ketika 14 Mei putaran pertama itu karena belum ada yang sampai di 50% suara di petahana ini, hampir ya 49,5, tapi belum sampai 50, lebih dari 50%. Jadi diadakanlah putaran kedua pada kemarin tanggal 28 Mei. Putaran pertama maupun sebelum putaran kedua itu di sosial media itu saling serang dan framing itu sangat terasa, framing di kubu incumbent, framing di kubu oposisi itu sangat terasa di sosial media. Wah pokoknya kalau yang ngikutin sangat terasa lah ya. Pihak incumbent dengan berbagai prokernya akan dijalankan, menyampaikan kepada rakyat dan memancing rakyat untuk memilihnya kembali dengan berkata akan menggratiskan gas. Memang ada gas baru yang ditemukan di Turki oleh incumbent dan ya rakyat juga senang, dan memang di sini kan sangat butuh gas untuk penghangat dan air panas gitu kan. Dan dari pihak oposisi pun menyabarkan proker-proker yang akan dijalankan ketika dia menjabat, ketika seandainya dia menang gitu kan. Dan itu isu yang sangat penting juga, isu yang sangat sensitif dan krusial dan yang dibutuhkan oleh rakyat Turki sebagian gitu kan. Jadi banyak juga dari oposisi yang pendukung oposisi ini yang sangat mendukung pemimpinnya itu. Dan kalau dari calon yang ketiga ini walaupun dapat suara 5%, tapi dia ini orang berpendidikan sekali. Dia ini
apa namanya doktor, dan dia memang orang pintar, orang akademik, dan bisa berbagai bahasa, banyak bahasa dia bisa. Tapi dia nih hanya mendapatkan suara 5%. Jadi yang memang benar-benar yang calon kan 3, tapi yang seakan-akan nyalon tuh cuma 2 gitu ya. Itu incumbent dan oposisi terbesar ini gitu. Apa kejadian yang gua alamin nggak jauh sih, mungkin 2 bulan 3 bulan sebelum pemilu sampai 2 hari dan sehari sebelum pemilu, ada beberapa kejadian yang membuat gua agak kaget gitu kan, agak kayak loh apa ini gitu kan. Jadi 2 bulan sebelum pemilu itu gua lagi di Istanbul, dan ketika mau naik kereta itu waktu itu mau kemana gitu ya, tapi masih dalam Istanbul, naik kereta gitu kan, kereta dalam kota ya. Kereta dalam kota, mau naik kereta, pas baru mau nyeken buat bayar keretanya itu, terus disamperin polisi kan, kamu berhenti enggak. Ketika mau nyeken kan, mau bayar keretanya itu, scan pakai kartu, polisinya bilang, ada polisi nyamperin 2 orang, terus bilang kayak berhenti, nama kamu siapa? Gua jawab Muhammad kan, Muhammad Gavin gitu kan, tapi gua jawab Muhammad. Orang mana? Orang Indonesia. Oh ya, silakan gitu. Nah itu sudah mulai tuh, dari kejadian pertama sudah mulai, apa ini, kenapa saya diberhentikan, ada apa ini, apakah saya mencurigakan mukanya gitu kan. Gua nggak tahu ya, padahal ya muka muka Indonesia kan, walaupun banyak orang sini pun yang bilang gua kayak beda-beda sih, ada yang bilang Korea Selatan, ada yang bilang Cina, tapi banyak Cina kalau nggak Kazakhstan sih. Kayak waktu itu pernah di terminal, gue lagi nelpon temen di Indo, terus di samping gue orang nenek kan, orang sini. Terus pas gue lagi nelpon nenek, gue dengar nenek itu bilang ke cucu-cucunya di sampingnya kan di terminal tuh, lihat, dengar tuh orang Cina lagi ngomong, orang Cina gitu kan. Oh ya udah ya, dan ada juga di bukan di terminal ini, di pemberhentian bis bukan, sama gue kasusnya juga. Gue lagi diem doang, terus orang itu nyapa sendiri, kamu orang Kazakhstan ya? Oh bukan, saya orang Indonesia. Oh gitu, itu kan aman ya udah. Walaupun pada sejarahnya zaman dulu Turki dengan Cina ini sempat berperang, tapi tidak ada masalah sekarang gitu kan. Nah yang dan kejadian kereta di Istanbul nih benar-benar membuat gue cuman heran aja sih waktu itu. Dan ketika 2 hari sebelum pemilu yang putaran pertama, tanggal 14 Mei, berarti tanggal 12 ya, tanggal 12 Mei itu gue keluar, ada suatu urusan, dan ketika urusan itu selesai, gue mau pulang balik, terus ada orang gitu kan, orang sini yang berhentiin mobil. Terus awalnya gua jalan, terus dia lewat samping gue, terus buka jendela pas lewat samping gue, ngeliatin gue, dan gua kira mau nanya sesuatu atau mau nanya apa. Terus gua liatin juga, kok gak ada ngomong, gua ngomong, dia nggak ngomong. Akhirnya liat-liatan doang, dan akhirnya gue bilang, mau nanya ya pak gitu. Sebenarnya bukan pak sih, dia anak muda, mungkin umur 20-an ke atas, tapi pakai mobil mewah gitu kan. Wah, terus dia marah akhirnya, kamu ngeliatin saya gitu kan, pokoknya begitulah, marah. Kamu bilang kamu orang mana gitu, di sini Turki gitu kan. Akhirnya itu di tengah-tengah umum dilihatin orang-orang dari jauh, dari salon, dari toko-toko, orang pada ngeliatin dari luar gitu kan. Gue udah didorong-dorong, dan gue ketika itu cuman bilang, gua cuman mau nanya. Gua berhenti dan ngeliatin lu cuman karena mengira lu itu mau nanya ke gue. Jadi gua pengen bantu seandainya lu pengen nanya gitu. Jadi gak usah marah-marah gitu kan. Tapi dia tetap marah-marah, gak jelas. Dia bilang, di sini Turki, kamu ngapain datang ke sini? Nggak layak kamu di sini gitu. Ya udah, gue tinggalin. Nggak ada gunanya melawan, tidak ada gunanya, karena itu di tengah-tengah umum dan orang-orang sini pada ngeliatin semua. Dan gue lihat memang 2 orang laki-laki tersebut, yang awalnya ngeliatin gue kan, yang penumpang akhirnya turun, dan yang supir pun akhirnya turun. 2 pemuda itu tuh seperti orang yang agak, kayaknya orang yang suka minum gitu ya gitu. Jadi nggak tahu ya, tapi memang kan terlihat ciri-ciri orang yang suka minum gitu kan.
dia agresif dan marah tanpa sebab dan lain-lain. Kalau gua ngelawan dia bawa senjata dan gua nauzubillah kenapa-napa kan konyol ya. Akhirnya gua tinggalin aja, tinggal. Terus yang kejadian kedua sehari sebelum pemilu, gua ada urusan juga, akhirnya keluar kebetulan lewat di depan mungkin kayak Koramil di sini. Koramil gitu, markas Koramil, lewat depannya. Gue udah ngira aja pasti bakal di ini. Akhirnya gue lewat depannya, bener orang yang bawa senjata tuh, yang senjata berat tuh lewat depan. Pas gue lewat depan Koramilnya, orang-orang senjata berat tuh nanya ke gue, kamu orang Afgan ya? Gue nggak ngeliatin, gue langsung jalan aja. Kalau gue ngeliatin kan malah panjang kan ya, itu gitu. Jadi itulah hiruk pikuknya pemilu ini. Jadi sebelum pemilu memang terasa sangat sensitif sekali, lebih sensitif dan lebih emosional sekali, nggak tahu lah ya. Kejadian kecil sebenarnya, bukan kejadian lah ya, cuman kayak gue naik bus gitu kan, terus gue kan ngeliatin jalan ya, terus di luar kan ya gue ngeliatin jalan, ngeliatin orang, ngeliatin apa di jalan. Terus pas busnya berhenti lampu merah, ada orang di samping jalan tuh lagi duduk juga. Lah gue ngeliatin dari bis ke jalan, terus kebetulan berhenti, mata gue itu dua orang itu, dan orang itu ngeliat gue langsung kayak melotot gitu kayak gitu. Ya udah gue langsung ilangin muka gue ya kan, ya ya kita berhati-hati lah ya, dan tidak bertindak konyol gitu kan. Tapi disclaimer, itu hanya sebagian orang yang kayak gitu. Semua orang-orang sini rata-rata baik kok. Semua baik, ini cuman karena emosional dan hiruk pikuk anak muda karena pemilu. Itu aja sih kayaknya ya. Ya kita doakan saja dengan kemenangan incumbent, semoga negara ini tambah baik, tambah berkah, dan baik untuk kepentingan semuanya lah, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara di sini, dan kepentingan orang-orang asing di sini. Semoga baik lah ya, berakhirnya bernasib yang baik untuk kita semua, berdampak yang baik untuk kita semua. Semoga dengan kemenangan incumbent ini gitu. Memang yang incumbent ini memiliki aura-aura kepemimpinan yang sangat kuat ya. Nggak tahu, auranya tuh memang sangat kuat. Aura kepemimpinannya sangat kuat gitu kan. Apalagi didukung dengan pihak-pihak barat, media-media barat, ketika mau pemilu ini sangat memojokkan incumbent ini kan, jadi kita ngelihatnya malah dia dibenci loh sama orang-orang barat gitu. Berarti dia nih sangat memang pemimpin dunia gitu kan, berpengaruh gitu kan. Dan memang kebijakannya ini memang nggak mainstream gitu. Dia memang kalau dia berkeyakinan itu dia kuat dengan itu. Kayak contohnya apa? Contohnya dia mau menghilangkan suku bunga yang menurut dia haram gitu kan. Dan dia bilang bunga itu haram gitu kan. Dan dia bilang jika Barat punya dolar, kita punya Allah, segitunya gitu kan. Dia mulai memangkas suku bunga perlahan, berapa persen yang berdampak juga. Itu menjadi salah satu penyebab juga inflasi naik ya. Dalam ilmu kampus, dalam ilmu barat, dalam ilmu dunia, ilmu kampus, ketika inflasi naik, salah satu strateginya, kebijakan moneternya adalah menaikkan suku bunga. Tapi justru sama dia malah dipotong gitu. Dia benar-benar seyakin itu, sampai bank Turki, bukan bank swasta, bank Turki kayak BI, Bank Indonesia itu kan independen, yang nggak boleh ada campur tangan pemerintah. Itu akhirnya benar-benar dikuasai nama dia, sampai gubernur banknya berhenti nama dia 2 kali, atau 2 orang atau 3 orang gitu dipecat sama dia gitu, diganti sampai yang sejalan dengan pemikiran dia gitu. Ini benar-benar ya hebat lah ya, hebat. Tapi ya kebijakan fiskalnya, kebijakan moneternya ini walaupun bagi sebagian rakyat sini agak merugikan, tapi bagi sebagian orang yang punya pandangan lain itu nggak apa-apa dan benar-benar aja dan sah-sah saja. Dan
orang-orang menerima saja karena mungkin karena mereka menerima alasan pemimpin mereka itu. Yang oposisi terbesarnya itu adalah dari partai yang didirikan oleh pendiri negeri ini. Itu dia ini orang pedalaman timur dan istrinya juga orang pedalaman timur, satu daerah gitu kan. Tapi fakta uniknya, yang oposisi ini menangnya di kota besar, tapi di pedalaman itu dia kalah. Nah, sedangkan petahana incumbent itu orang kota, orang Istanbul, tapi dia di kota-kota besar kalah. Ya gitulah, cuman fakta uniknya begitu doang. Pokoknya semoga ini menjadi kebaikan buat umat muslim, buat seluruh umat beragama, untuk rakyat-rakyat di sini, untuk para pekerja asing, mahasiswa asing, dan orang-orang asing di negeri inilah. Itu oke, cuman itu aja sih, cuman pengen cerita-cerita gitu aja. Oke, bye-bye.